Di pinggir jalan ada penjual durian, masak cumi dicampur nasi. Untuk Bu Desi yang paling keren, izinkan kami memulai presentasi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kritik dan sara. Dan di sini ada teman-teman saya yang mulai dari kanan. Nama saya Jairul Gunawan. Nama saya Rima Sari. Nama saya jadi Besan. Yang pertama ada kritik sastra. Kritik sastra adalah analisis terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik dan buruknya suatu karya secara subjektif. Kedua, esai. Esai adalah karangan atau prosa singkat yang menunjukkan opini penulis secara subjektif dan bersifat interpretatif. Selanjutnya ada perbedaan kritik sastra dan esai. Perbedaan kritik sastra dan esai dibagi menjadi dua, yaitu ada sifat dan objek. Perbedaan secara sifat, kritik sastra bersifat objektif karena merupakan tanggapan atau argumen terhadap satu karya sastra. Esai bersifat subjektif karena merupakan pemikiran atau pendapat penulisnya mengenai fenomena atau isu yang sedang hangat dibicarakan. Selanjutnya ada objek. Objek dari kritik sastra adalah karya sastra, sedangkan objek dari esai adalah fenomena atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kritik sastra membahas berkelebihan dan kekurangan suatu karya sastra, sedangkan esai berfokus pada pembahasan sebuah fenomena atau permasalahan menurut pandangan penulisnya. Dan selanjutnya ada tujuan kritik sastra dan esai. Tujuan kritik sastra: 1. Memperbaiki suatu karya. 2. Memberikan nilai secara objektif. 3. Bertujuan akademis. 4. Bertujuan komersil. Tujuan esai: 1. Meyakinkan pembaca. 2. Menerima pendapat penulis. 3. Memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan. Sistematika. Yang pertama ada tesis, yaitu pandangan penulis terhadap objek atau fenomena yang disorotinya. Kedua, argumen, yaitu alasan untuk menolak suatu pendapat bersifat logis dan subjektif. Yang ketiga, penegasan ulang, yaitu kesimpulan atau ringkasan dari teks yang dibuat oleh penulis. Kaidah kebahasaan. Pertama, menggunakan pernyataan persuasif. Kedua, penggunaan ungkapan yang bersifat mengomentari. 3. Menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta. 4. Penggunaan istilah teknis. Dan yang kelima, menggunakan kata kerja mental. Nilai-nilai dari buku pengayaan dan drama dibedakan menjadi dua, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang bersifat khayalan, rekayasa atau rekaan manusia. Contohnya, novel, hikayat, fabel, komik, dan lain-lain. Sedangkan cerita non-fiksi adalah sebuah cerita atau narasi yang tidak khayali, atau narasi faktual. Contohnya, berita, buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, dan lain-lain. Contoh kritik. Sebaiknya tambahkan lagi data-data yang mendukung laporan ini, sehingga laporannya lebih teratur dan lengkap. Selanjutnya ada ciri-ciri kritik sastra dan esai. Yang pertama itu ada kritik sastra. Yang pertama itu memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua itu memberikan pertimbangan baik dan buruknya suatu karya. Yang ketiga itu pertimbangan positif. Yang keempat, tidak berprasangka. Dan yang terakhir adalah tidak terpengaruh siapa penulisnya. Lalu selanjutnya ada esai. Esai itu yang pertama berbentuk prosa. Yang kedua itu singkat, padat, dan jika dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Yang ketiga itu selalu tidak utuh. Yang keempat memenuhi kebutuhan penulis. Dan yang kelima adalah mempunyai nada pribadi atau bersifat personal. Lalu selanjutnya itu ada jenis kritik sastra. Yang pertama itu berdasarkan bentuk, dibagi menjadi dua, yaitu
kritik teoritis dan kritik terapan. Yang kedua itu ada berdasarkan pelaksanaannya, yaitu kritik judisial, dan kritik induktif dan kritik impresionistik. Yang ketiga itu berdasarkan orientasi terhadap karya sastra, yaitu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kritik mimetik, yang kedua itu kritik pragmatis, yang ketiga kritik ekspresif, dan yang keempat kritik objektif. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis esai. Yang pertama itu esai deskriptif, yang kedua itu jenis esai tajuk, yang ketiga jenis esai cukilan, dan yang keempat jenis esai pribadi, yang kelima jenis esai reflektif, dan yang keenam adalah jenis esai kritik. Selanjutnya adalah contoh dari esai yang bernama Si Hoki. Film ini merupakan sebuah karya tulisan autobiografi yang kemudian difilmkan. Film ini menceritakan tentang petualangan dari Gi yang ingin mencapai tujuannya untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno. Ia ingin melakukan perubahan-perubahan dalam hidupnya setelah tujuan ini tercapai. Film Gi ini berhasil memberikan perspektif baru bagi orang-orang dalam melihat nasionalisme etnis Cina di Indonesia. Bagi orang-orang yang tidak mengikuti sejarah masa lalu, cukup sulit untuk memahami latar dan kisah cerita ini. Melalui cerita Si Hoki yang difilmkan, Indonesia belajar bahwa etnis Cina sebagai bagian dari masyarakat Indonesia juga punya rasa nasionalisme yang sama dengan kelompok masyarakat lainnya. Tidak perlu lagi ada yang namanya diskriminasi kelompok. Film ini dibuat dengan gaya klasik yang pas sehingga penikmat sastra akan takjub melihat karya ini difilmkan. Walaupun pada akhirnya seseorang yang ingin merasakan kenikmatan seni harus mempunyai wawasan tentang latar dan cerita ini.